Oke, ini bab 11b Bapak tulis. Apa maksudnya Pak 11b? Ya, ini bab 11 tapi berikutnya. Karena bab ini judulnya adalah getaran, gelombang, dan bunyi. Getaran dan gelombangnya sudah selesai kemarin, tadi. Lalu sekarang kita masuk bunyi. Oke, sound wave. Oke, ini gelombang bunyi. Ya, bunyi adalah salah satu bentuk energi. Sumber bunyi berupa objek yang bergetar. Nah, jadi untuk ada terciptanya bunyi, butuh ada 3 syarat. Ya, syarat pertama ada sumber bunyi, kedua ada medium, yang ketiga ada penerima. Jadi syaratnya ada 3. Oke, syaratnya ada 3. Yang pertama ada sumber bunyi, kedua ada medium, yang ketiga ada penerima ya. Ada sumber bunyi, ada medium, ada penerima. Sip. Terus bunyi yang merambat dalam bentuk gelombang mekanik. Jadi bunyi itu bisa merambat dalam bentuk gelombang mekanik. Terus bunyi merupakan gelombang longitudinal. Apa sih artinya gelombang mekanik, Pak? Gelombang mekanik itu artinya adalah dia butuh medium untuk merambat. Sip ya. Mekanik itu artinya dia butuh medium. Artinya si bunyi ini nggak bisa merambat di ruang hampa. Nanti kita akan pelajari. Nah, ini adalah gelombang longitudinal, yaitu apa? Yang ada rapat renggang. Kalau yang kayak tali itu adalah kayak ombak di laut, itu adalah gelombang transversal. Kita lihat satu alat yang namanya garpu tala. Kita lihat ya. Halo teman-teman, kali ini aku akan membicarakan tentang satu alat musik, tapi bukan instrumen musik, yaitu garpu tala. Jadi kalau aku benturkan garpu tala ini, yaitu nada A. Kalau misalnya kita sedang nyanyi paduan suara dan tidak ada alat musik, garpu tala ini bisa memberikan kita panduan nada. Ternyata penemuan garpu tala ini udah lama loh, sejak tahun 1711 oleh John Shore. Bagaimana cara kerja garpu tala ini? Setelah kita benturkan, maka dua tangkai ini akan bergerak saling menjauhi dan saling mendekati, sehingga membentuk getaran. Kalau garpu tala ini mempunyai frekuensi 440 Hz, berarti getaran yang ditimbulkan adalah 440 getaran per detik. Getaran tersebut akan mempengaruhi molekul udara di sekitarnya dan akan membentuk gelombang suara. Gelombang suara itulah yang nanti akan didengar oleh kita sebagai nada A. Tapi kan gelombang itu kita nggak bisa lihat. Jadi apa dong buktinya? Sekarang kita akan masukkan garpu tala ini ke dalam air. Nah, teman-teman, jadi kebayangkan bagaimana cara kerja garpu tala? Sifat inilah yang dipakai oleh Alexander Graham Bell dalam proses penemuan telepon. Sampai nanti. Oke, nah jadi kita sudah belajar mengenai satu benda yang namanya turning fork atau garpu tala. Nah, di lab fisika di sekolah Bapak punya garpu tala. Nah, kenapa pakai garpu tala, Pak? Karena dulunya belum ada tuning, belum ada alat buat nyetem seperti yang hari ini. Nah, waktu dulu Bapak masih belajar main gitar, waktu SMA Bapak belajar main gitar, wah karena Bapak juga nggak punya uang buat beli garpu tala dan nggak mengerti, belajar gitarnya juga otodidak, ya udah nyetemnya juga sebisa-bisanya. Pokoknya yang Bapak mengerti pelajaran kesenian itu adalah jaraknya C, D, F, G, A, B, C, 1,1,5, 1,1,1,5, udah gitu aja. Jadi Bapak hanya nyetem sebisa-bisanya. Nah inilah garpu tala. Cara kerjanya, jadi si ujungnya ini ngegeter ya, atau turning fork ya. Oke, ini alat untuk menyamakan suara. Jadi kalau dipukul tung, jadi do gitu ya, kira-kira gitu ya. Itu cara kerjanya. The turning fork vibrates and you hear a sound. Okay. Sounds are made when an object vibrates. Jadi bunyi itu terdengar kalau sebuah benda bergetar. Sip. Ya. What vibrates so that the following makes sound. Ini ada violin, ada drum, ada orang nyanyi, terus ada speaker, ya, violin. Sumber bunyinya itu dari string atau dari senarnya. Terus drum itu dari kulitnya yang bergetar.
Terus kalau orang tuh ya dari pita suaranya, sini voice box istilahnya, pita suaranya dia ngegeter. Lalu kalau loudspeaker, speaker itu datang dari ya cone-nya bergetar. Kalau kamu melihat misalnya sedang MG ya dulu, bem 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 bem, oh jadi ini ada getaran-getarannya. Ya. Nah, gerak gelombang bunyi itu merambat, ada rapatan dan regangan. Jadi yang bergerak itu apanya? Ada perambatan partikel udara anak-anak. Khusus untuk kali ini, gambarnya itu dari kiri ke kanan. Tentu boleh dari kanan ke kiri, atas ke bawah, bawah ke atas ya. Tapi untuk sampel atau contoh animasi yang Bapak jelaskan di sini adalah kiri ke kanan. Yang bergetar itu apanya Pak? Partikel udaranya, gelombangnya bergetar. Partikelnya mah nggak bergerak, tapi gelombangnya bergerak dari kiri ke kanan. Bisa diikuti ya? Itu ada gerak gelombang bunyi. Berikutnya. Nah, ini masih belajar ke Garputala lagi. Jadi, hebat ya, yang Garputala itu kuat banget. Ini ada orang yang beli Garputala dari tahun 78, anak-anak. Jadi usianya sekarang udah 42 tahun. Tapi masih bagus, kita lihat ya, ini hanya untuk mengetahui cara menggunakan Garputala. Baik, kali ini saya akan memperkenalkan suatu alat untuk nyetem yang namanya Garputala. Ini Garputala ini dulu saya beli di Yamaha tahun 78. Gunanya adalah untuk nyetem gitar. Loh, kenapa pakai Garputala? Karena di zaman itu, apalagi kalau kita misalnya nggak punya piano, nggak punya pianika, nggak punya harmonika, nggak punya organ, mau nyetem pakai apa? Standarnya apa gitu seteman itu? Satu-satunya adalah Garputala. Mau nyetem pakai ini, pakai kaset, pakai tape. Iya kalau putaran tape-nya bener. Kalau enggak, kadang-kadang muternya suka kecepatan, jadi nadanya jadi tinggi, atau kadang-kadang tape-nya udah melewat-lewat, jadi suara di kaset itu turun, harusnya di A, dia turun ke G atau G sharp gitu kan. Jadi udah susah nyari standar, maka satu-satunya jalan adalah Garputala. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang udah ada ini tuner, atau ada juga aplikasi-aplikasi di HP kan banyak, atau juga MP3 itu lebih abadi karena dia tidak bisa turun nadanya. Sekali dia filenya nggak rusak, misal ada satu lagu main di D atau main di A, ya tetap diputar 100 tahun kemudian pun dia tetap di A. Beda dengan kaset. Oke. Nah, ini Garputala. Cara kerjanya gimana Garputala ini adalah kita pukulkan dia di satu benda yang keras, lalu dia akan bergetar. Nah, getarannya ini kita salurkan ke benda lain yang bisa beresonansi. Ya, contohnya bodi gitar. Jadi, setelah ini kita pukul, dia bergetar, kemudian buletannya kita tempelkan di bodi gitar. Akan berbunyi. Dengungannya itu adalah, ini karena ini 440. Ini ada tulisannya standarnya 440, tapi terlalu nggak jelas ya. 440. Ini A. Getarannya 440 A akan berdengung ketika dia habis dipukulkan dan ujung buletannya kita tempel di bodi gitar. Contohnya seperti ini. Oke, kedengaran kan dengungannya? Sekali lagi kita pukulkan ya, sambil kita tes pakai tuner. Benar nggak dia 440? Nah, itulah salah satu alat bukti untuk menyetem gitar. Nah, ini sama dengan A kan? Nah, gitar saya agak falas nih. Agak falas, nanti kita tuning lagi. Gitu ya. Inilah yang disebut dengan Garputala. Zaman sekarang mungkin udah jarang yang jual karena sudah ada APK, udah ada tuner, udah macem-macem banyak sekali. Oke? Sip ya. Pokoknya uhui. Oke, ya, itu adalah Garputala. Jadi pas begitu Garputala berbunyi, maka gelombang merambat. Kebetulan pada gambar ini dari kiri ke kanan, jadi rapatan, regangan pada gelombang longitudinal. Oke, mudah-mudahan kamu bisa menangkap ya maksud yang disampaikan. Sip. Nah, perambatan bunyi. Kita mendengar itu karena ada telinga ya, ada alat pendengaran kita. Jadi begitu ada sumber bunyi,
lalu ada gendang telinga yang bergetar, gendang telinga itu kemudian menggetarkan tulang telinga di bagian tengah, tulang telinga itu kemudian menggetarkan koklea, lalu lewat saluran Eustachius sampai ke saraf pendengaran. Oke. Tanpa zat perantara, getaran dari sumber bunyi tidak mungkin dapat diteruskan ke telinga kita. Jadi kita butuh medium. Itu sebabnya disebut dengan gelombang mekanik karena dia butuh medium. Getaran sebuah sumber bunyi menggetarkan medium di sekitarnya sehingga getaran molekul-molekul medium menggetarkan selaput gendang telinga. Nah, kamu jaga baik-baik telinga kamu karena ya gendang telinga itu susah untuk dipulihkan. Biasanya kalau anak-anak ya masih mungkin 7 tahun ke bawah, kalau sampai ada gendang telinganya sampai rusak, masih ada kemungkinan untuk pulih. Tapi begitu sudah besar, sulit sekali gendang telinga itu untuk bisa pulih ya. Ini adalah anugerah dari Tuhan, kamu jaga baik-baik telingamu. Oke. The bell jar experiment. Place a ringing clock inside a bell jar and what happened? Jadi kalau ada sebuah beker dibunyikan teng alarm tuh ya di dalam sebuah apa sih namanya kaca gitu ya, yang kaca yang tertutup. Apa yang terjadi ya? Bunyi kring gitu ya. There is air inside the bell jar, so the sound can travel and be heard. Jadi suaranya bisa terdengar ya. Remove the air from the bell jar and what happens to the sound. Jadi kalau misalnya udaranya disedot, dijadikan vakum, apa yang akan terjadi? The sound cannot be heard because there is no air inside. Jadi kalau misalnya udaranya itu ditutup, terus udaranya itu disedot gitu ya, maka suara dari beker itu atau alarm itu tidak akan terdengar. Karena dia butuh medium sekali lagi. Nah, ini ada percobaannya, ini ada bel listrik, kalau ada udara dia bunyi, begitu di bawah sini ada dipompa keluar udaranya, maka lewat percobaan ini kita bisa tahu bahwa si udaranya nggak bisa merambat keluar. Ya, di sini medium gelombang bunyi dapat berupa zat padat, cair ataupun gas. Jadi medium zat bunyi itu bisa zat padat, cair ataupun gas. Loh, jadi di dalam zat cair bisa merambat, Pak. Justru perambatan di dalam zat cair cepat rambatnya lebih tinggi daripada di gas, apalagi dalam zat padat. Mungkin kamu pernah lihat film cowboy gitu ya, ada orang Indian atau cowboy itu menaruh telinganya tepat di atas rel kereta api. Nah, kenapa dia menaruh telinganya di rel kereta api? Supaya dia bisa mendengar kereta api itu sebelum kereta api itu terlihat. Jadi kereta apinya nggak kelihatan, tapi bunyinya bisa terdengar di rel kereta api. Oke. Nah, jadi cepat lambat gelombang bunyi itu lebih bagus di dalam zat cair, lebih bagus lagi di dalam zat padat. Bisa diikuti ya. Cepat lambat di dalam gas itu kecil, di dalam zat cair itu sedang, tetapi di dalam zat padat bunyi itu merambat lebih cepat lagi ya, supaya kamu bisa mengerti. Oke, kita lihat berikutnya. How does the ear hear? Okay, the first one, sound waves are collected by the earlobe or pinna. The waves travel along the ear canal. Jadi awalnya gelombang suara masuk ke daun telinga kita ya, kemudian si suaranya masuk ke saluran yang ada di telinga kita. Nah, saluran ini jangan terhambat dengan kotoran dari telinga atau earwax ya. Kalau di YouTube tuh banyak orang yang dibersihin telinganya, terus udah gitu kotoran di telinganya gede-gede ya, jijai banget. Tapi pas begitu dibersihin tuh satisfying ya. Nah, kamu jaga baik-baik telinganya, tetap bersih ya, supaya bisa mendengar dengan baik. Sip. Berikutnya yang ketiga, ya, the waves make the eardrum vibrate. Jadi gelombang suara itu membuat si gendang telinganya bergetar, ya. Oke, berikutnya.
The small bones oscilles amplify the vibration. Lalu ada tulang kecil yang memperjernih gitu ya bunyi dari getaran. Terus yang berikutnya, the cochlea turns this into electrical signal. Jadi getaran itu diubah menjadi getaran listrik. Getaran listrik itu yang kemudian disampaikan oleh syaraf masuk ke otak kita. Kira-kira beginilah cara kerja bunyi yang tadi Bapak sampaikan. Jadi begitu ada suara masuk ke daun telinga, dari daun telinga masuk ke saluran telinga, lalu sampai ke gendang telinga, dari gendang telinga sampai ke tulang kecil, dari tulang kecilnya itu kemudian sampai diubah jadi gelombang listriknya kemudian sampai ke syaraf. Oke. Tuh ya. Jadi getaran dari gendang telinga itu menggetarkan tulang, kemudian diubah menjadi getaran listrik di sini. Ya, jadi yang kuning itu diubah jadi getaran listrik menjadi listrik. Listriknya ini yang kemudian disampaikan lewat syaraf ke otak kita. Kita kemudian mendengar suara. Oke, bisa diikuti. Itu adalah cara kerja kita mendengarkan suara. Nah, ternyata manusia itu punya keterbatasan. Set the volume and increase the frequency of the signal provided by the signal generators. Jadi, kalau ada volume dan tinggikan frekuensi, bukan tinggikan volume ya. Kalau frekuensinya diubah, ternyata kemampuan manusia mendengar itu ada batasnya, anak-anak. Humans can only hear sounds of a certain frequency. Jadi frekuensi tertentu yang bisa didengar. The range of frequencies a person can hear is called their hearing range atau audiosonic. Oke, ya. What is the hearing range of a healthy young person? Jadi kalau orang muda yang sehat, ada range yang didengarnya gimana? 20 sampai 20 ribu Hz. Jadi dia nggak bisa mendengar lebih rendah dari 20 Hz dan tidak bisa mendengar lebih tinggi dari 20 ribu Hz. Jadi ternyata ada batasnya orang itu mendengar. Jadi suara yang di bawah 20 Hz dia nggak bisa dengar, di atas 20 ribu dia nggak bisa dengar. Yang 20 Hz itu bunyinya kayak gimana sih? Bam, 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 bam. Nah itu yang 20 ribu Hz. Lenyinya begitu tinggi udah nggak bisa kedengaran. Bam, 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 bam. Jadi di bawah 20 Hz ini semakin lama semakin nggak terdengar. Ya. Nah unik ya. Orang itu bisa saja tidak mendengar suara, tetapi bisa merasakan suara. Nah, orang-orang di dunia perfilman biasanya memasang frekuensi yang rendah. Bapak coba lihatin ya di sini. Frekuensi gelombang bunyi yang dapat diterima 20 sampai 20 ribu, yang mempunyai frekuensi di bawah 20 Hz disebut infrasonik. Lebih dari 20 ribu Hz disebut ultrasonik. Anjing dapat mendengar frekuensi sampai 50 ribu Hz. Jadi frekuensi tinggi dia bisa didengar anjing. Itu sebabnya pas begitu mobil atau motor dari orang tuamu atau orang yang kamu kenal belum kamu dengar, anjing udah dapat mendengar. Doginya bisa tahu gitu ya, ada orang datang padahal kita nggak dengar apa-apa. Karena frekuensi tinggi dia bisa dengarkan. Kelelawar dapat mengetahui getaran yang frekuensinya sampai 100 ribu Hz. Nah, kembali ke infrasonik ya. Infrasonik itu di bawah 20 Hz. Ya. Jadi orang-orang di dunia perfilman untuk film horor dia setel bunyi-bunyi yang di bawah 20 Hz. Misalnya contoh di Katedral Jalan Jawa di bagian atas itu ada orgel. Orgel itu kayak piano zaman dulu tapi dari pipa-pipa. Beng 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 beng. Nah, pas begitu bunyi yang di bawah 20 Hz ini disetel, kita mungkin nggak bisa dengar.
kita nggak bisa dengar. Tetapi kalau bunyi ini disetel, bisa jadi badan kita ngerasa, telinga kita juga ngerasa, bukan mendengar ya, ngerasa. Nah di film horor, pas adegan-adegan hantunya muncul, si suaranya bam 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 bam, lalu dia setel bunyi infrasonik, misalnya 15 Hz gitu ya. Kita nggak bisa dengar, tapi kenapa kita merinding ya? Nah, kenapa kita merinding? Karena memang dia memainkan bunyi-bunyian infrasonik di bawah 20 Hz. Walaupun kita nggak bisa dengar, tetapi kita bisa merasakan bunyi itu. Ya, itu khusus film horor, triknya digituin ya. Nah, ini ada juga di atas 20.000 Hz disebut dengan ultrasonik. Ultrasonik ini kamu sudah tahu ada yang namanya USG ya, ultrasound generator. Itu dipakai untuk mendeteksi janin yang ada dalam perut ibu. Oke, kita lihat ya berikutnya. Ini supersonik ya, di belakangnya itu ada ledakan supersonik. Kenapa bisa kayak gini, Pak? Ada kayak asap di belakang pesawat jetnya. Karena si jet ini terbang dengan kecepatan melebihi kecepatan suara. Ya, sonic boom. Oke, aplikasi gelombang bunyi. Aplikasi gelombang bunyi. Beberapa pemanfaatan gelombang ultrasonik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sonar, sound navigator and ranging. Sonar digunakan dalam dunia kelautan untuk navigasi sebuah kapal agar tidak karam. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya begini, anak-anak. Jadi si permukaan dasar laut itu nggak rata, nggak kayak ubin gitu, rata gitu ya. Enggak. Kadang ada permukaan yang menonjol hampir ke permukaan, tapi nggak kelihatan dari permukaan laut. Nah, hal itu berbahaya. Takutnya si kapalnya nabrak gunung-gunung yang di bawah laut itu yang nggak terlihat itu. Nanti nancep si kapalnya atau pecah. Gitu maksudnya. Apa sih kecelakaan kapal Titanic itu? Karena ternyata ada gunung es. Bisa jadi di atas permukaan tuh gunung esnya hanya muncul sedikit, padahal di bawahnya gede banget. Nah, itu berbahaya buat kapal-kapal. Cara untuk mengetahuinya pakai sonar ya, untuk menemukan letak kumpulan ikan, menentukan kedalaman laut dan pemetaan bentuk dasar laut. Pada zaman dulu menentukan ke dalam laut itu pakai fathom. Gimana caranya? Ada tali tambang yang panjang gitu ya, anggaplah sampai dengan 100 meter gitu ya. Kamu bikin simpul setiap 1 meter. Lalu di ujung yang paling jauh itu digantung batu. Nah, setiap 1 meter dibikin simpul, setiap 1 meter dibikin simpul. Lalu ujung batunya itu kamu masukkan ke dalam laut. Nah, pas udah masuk, kira-kira sampai sekian simpul, sampai 25 simpul, baru kena ke dasar tuh si batunya. Nah, kalau gitu kena ke dasar sesudah 25 simpul, berapa kedalaman lautnya? Gampang, 25 meter. Gitu aja. Itu zaman dulu pakai fathom ya. Ada pakai tali tambang. Tapi zaman sekarang udah nggak musim kayak gitu. Pakai sonar, karena itu nggak praktis ya. Bisa salah, gampang salah. Oke. Non-destructive testing NDT, ya itu teh jadi untuk menentukan kerusakan pada bahan, komponen atau sistem. Jadi pakai gelombang suara. Misalnya besi baja tuh. Jangan-jangan sambungannya nggak bagus itu las-lasannya. Caranya diantaranya pakai sonar ini. Sip. Emang kenapa Pak kalau pakai sinar ronsen? Sinar ronsen itu berbahaya anak-anak buat kesehatan. Ya, kita nggak bisa sering-sering kena sinar ronsen. Berikutnya di sini ada pencuci ultrasonik atau ultrasonic cleaner, yaitu alat untuk membersihkan sebuah benda lain supaya steril gitu ya, dengan frekuensi 15 sampai 400 kHz. Oke. Ya, bisa membersihkan benda berbahan halus dan mudah pecah. Terus mampu menghasilkan kualitas pencucian lebih baik dibanding alat pencuci manual lainnya. Sip. Berikutnya, ada pengelasan ultrasonik. Ya.
digunakan untuk bahan plastik untuk menyambungkan dua benda dengan bahan yang berbeda. Ini ada pengelasan ultrasonik atau ultrasonic welding. Berikutnya, nah ini USG ultrasonografi. Digunakan dalam bidang kedokteran untuk mengamati keadaan dan kondisi janin di dalam uterus seorang wanita hamil di dalam perutnya, ya. Mendiagnosa dan pengobatan misalnya untuk menghancurkan jaringan dalam tubuh yang tidak diinginkan seperti tumor atau batu ginjal. Jadi USG ini dipakai untuk mengetahui keadaan janin dalam perut ibu. Kenapa nggak pakai ronsen? Karena kalau kena ronsen itu berbahaya, frekuensinya tinggi. Nah, pakai gelombang suara aja lah. Nanti kalau gitu jadi tuli Pak, bahaya Pak, didengar sama bayinya. Bisa begitu kalau frekuensinya dari 20 sampai 20 ribu. Ingat ultrasound ini frekuensi di atas 20 ribu, jadi nggak akan kedengaran sama bayi juga gitu. Jadi kita bisa melihat image atau citra bayangan dari bayi itu pakai gelombang suara ini. Nah, kalau kamu suka nonton film Marvel, ada superhero yang pakai kekuatan ultrasonografi atau ya ultrasound ini. Siapa itu? Daredevil. Kalau suka nonton Marvel tahu ada yang namanya Daredevil. Dia tunanetra atau buta, tetapi dia bisa menangkap citra atau image seperti orang melihat. Caranya gimana? Dia mendapatkan image itu dengan gelombang ultrasound. Oke. Ya, mungkin harusnya Bapak tampilkan ya, Daredevil di sini sedang menangkap gelombang ultrasound. Oke, kamu lihat sendiri aja ya. Oke. Comparing hearing ranges. Which animal hear the lowest and highest frequency? Okay. For human, the frequency that can be heard by him is from 20 until 20,000 ya. Dari 20 sampai 20 ribu. Betul ya? Dog, maybe from 20 until more than 10,000 hertz. Bat, from 1,000 until 100,000. Jadi dia bisa ngedenger gelombang-gelombang dengan frekuensi tinggi. Nah, gajah, frekuensi rendah dia bisa, frekuensi tinggi seperti manusia bisa. Ini ada tikus, dia hanya bisa mendengarkan suara tinggi, itu sebabnya alat pengusir tikus. Kamu pernah dengar alat pengusir tikus? Itu memberikan gelombang dengan frekuensi tinggi. Manusia nggak bisa dengar, tetapi tikus bisa dengar. Nah, frekuensi tinggi dari alat pengusir tikus itulah yang membuat si tikus-tikusnya kabur gitu ya. Ada dolphin atau lumba-lumba yang bisa mendengar dengan frekuensi tinggi ya. Berikutnya, does everyone have the same hearing range? Ya. Ini almost 1 in 5 people suffer some sort of hearing loss. Jadi ada yang temporary, ada yang nggak bisa dengar gara-gara infeksi atau dingin dan sebagainya. Ada juga yang permanen. Berharap kamu semua telinganya baik ya. Oke, measuring loudness, the decibel scale. Jadi cara mengukur suara kencang atau enggak itu pakai satuannya desibel. Kalau 0 Hz dan 0 decibel itu can just be heard. Jadi kalau si jarum pentul itu jatuh, frekuensinya di bawah 20 desibel. Oke. Terus quiet countryside, jadi desibelnya itu kira-kira 30-an. Ini ada alat pemotong gergaji listrik gitu ya, pada jarak 2 meter, nah suaranya segitu. Ada bel yang kencang sekitar 100 Hz, 100 desibel. Ada kapal pesawat terbang di atas kepala kita, nah, sekitar 120 sampai 140, 130-an. Nah, permanent ear damage itu sekitar 140. Nah, ada personal stereo itu sekitar 150. Jadi hati-hati kalau kamu pakai earphone atau headset karena berbahaya sebetulnya ya. Hati-hati dalam penggunaannya, jangan sampai merusak
Dilarang keras menggunakan earphone saat kamu tidur. Karena ya suaranya bisa masuk ke dalam telinga dan takutnya merusak kendang telinga. Oke. Ya, ini ada noise. Bapak nggak bahas panjang lebar. Nah, masuk ke cepat lambat bunyi di udara. Cepat lambat bunyi tergantung pada jenis dan suhu zat perantaranya. Kecepatan bunyi pada materi juga sangat bergantung pada modulus elastisitas dan tingkat kerapatan materinya. Jadi ingat, tadi Bapak sudah sampaikan kalau lewat benda cair, cepat lambatnya jadi lebih tinggi. Kalau benda padat, lebih tinggi lagi. Sip. Nah, di sini ada cepat lambat dan suhu. Cepat lambat bunyi sangat bergantung pada suhu udara. Makin tinggi suhu udara, maka makin besar cepat lambatnya. Di sini ada rumus yang Bapak warnai warna biru. Coba kamu salin dulu, VT sama dengan V0 tambah 0,6 T. VT itu adalah kecepatan bunyi pada suhu tertentu. V0 itu adalah kecepatan bunyi pada suhu 0 derajat Celcius. Dan T itu adalah perubahan suhu tapi pakai 0 derajat Celcius. Silahkan kamu lihat dulu ya, kamu catat. Sip, kita masuk ke contoh soal ya. Cepat lambat bunyi dan suhu. Oke, kita lihat ya. Ini ada soal yang tadi. Masih ingat ya rumusnya? Rumusnya adalah VT sama dengan V0 plus 0,6 T. Misalnya V0, suhu saat 0 derajat Celcius adalah 332 meter per detik. Maka VT pada saat 25 derajat Celcius, jadi ternyata bunyi itu akan merambat saat dengan kecepatan lebih tinggi saat suhunya semakin panas. Jadi suhu semakin panas, si cepat rambat suaranya lebih tinggi. Jadi kalau di udara panas, si bunyi merambat lebih cepat. Gitu maksudnya. Oke, bisa diikuti ya. Jadi kalau suhunya adalah 332 saat 0 derajat Celcius, berapakah cepat rambat bunyi saat 25 derajat Celcius? Nah, gimana cara ngerjainnya? Kira-kira beginilah cara mengerjakannya. Ya. Jadi rumusnya itu adalah VT saat 25 derajat Celcius, V saat 25 derajat Celcius, sama dengan V0, ini V0-nya adalah 332, ditambah 0,6 kali T. T-nya berapa? 25. Jadi tinggal di 332 ditambah 0,6 kali 25 berapa? 0,6 kali 25 itu adalah 15. Jadi 332 tambah 15 adalah 347 meter per detik. Jadi ternyata si cepat rambat bunyi di suhu yang tinggi semakin besar. Jadi kalau di padang pasir, suhunya semakin tinggi kan, panas banget, suara jadi tambah cepat gitu. Si suara juga kalau di suhu yang tinggi ikut kepanasan kayaknya gitu ya. Kalau di suhu yang rendah, di tempat udara yang dingin, kedinginan si bunyinya juga ya, suara ya. Jadi ternyata berpengaruh suhu terhadap cepat rambat bunyi. Oke. Ini ada contoh soal buat kamu untuk nomor 2. Silahkan kerjakan. Silahkan. Oke. Tentukan cepat rambat bunyi ketika suhunya 68 derajat Fahrenheit. Nah, begitu soal dikasih kami harus ngerjakan, kenapa jadi Fahrenheit, Pak? Ya, kamu udah belajar ini waktu kelas 7 ya. Harus bisa mengerjakan. Coba siapa yang pinter? Bisa nggak jawab? Ada yang bisa jawab? Buktikan hasilnya adalah 344 meter per detik. Bisa, anak-anak? Begitu saya harus ngerjain, kenapa jadi Fahrenheit, Pak? Ya, namanya juga soal ya. Nah, kamu harus dibiasain nanti di tes berikutnya ya, bukan hari Rebo ini. Karena yang hari Rebo ini mah hanya getaran dan gelombang saja. Gimana cara mengerjakannya? Nah, ini kita udah mau habis waktunya, jadi ini adalah soal terakhir ya.
Jadi kamu harus ubah dulu si 68 derajat Fahrenheit ini menjadi Celcius. Gimana caranya? Celcius itu sama dengan 5/9 dalam kurung Fahrenheit min 32. Masih ingat seperti itu rumusnya? Ya, kelas 7. Jadi 5/9 dalam kurung 68 dikurangi 32. Jadi Celcius itu adalah 5/9 dalam kurung 68 dikurangi 32, 36 ya. 36. 36 dibagi 9, 4. 4 kali 5, 20 derajat Celcius. Sampai situ bisa diikuti ya. Jadi suhunya adalah 20 derajat Celcius. Nah, sampai sini harusnya kamu bisa ya. Rumusnya adalah VT sama dengan V0 plus 0,6 T. V0-nya berapa? Pakai yang tadi lagi, 332. Ditambah 0,6, jadi V0 332 itu suhu saat 0 derajat Celcius. Oke? T-nya berapa? 20 derajat. Jadi 332 tambah 0,6 kali 20 berapa nih? Nolnya dikasihin ke 0,6, jadi 6 kali 2, 12. Betul ya? 332 tambah 12 adalah 344 meter per detik. Oke, kamu boleh screenshot yang ini atau di gimana lah caranya gitu ya, di snipping tools dan sebagainya. Karena Bapak butuh waktu untuk mengeditnya lalu di-upload itu butuh waktu ya. Ngedit videonya yang supaya bagus ya, supaya yang salah-salahnya jangan kebawa. Yang Bapaknya hilang tadi, betulin charger dulu itu jangan sampai ada. Oke, sampai sini. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Bapak mau tutup dalam doa ya. Oke, ini udah habis. Sisanya dalam menghitung kedalaman laut. Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, Bapak mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kami boleh belajar pada pagi hari ini. Biarlah anak-anak boleh dipersiapkan buat tes di hari Rabu mendatang. Biarkan kami semua sehat, bersemangat, segar untuk pelajaran-pelajaran kami. Terima kasih karena Tuhan begitu baik atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak. Oh, tadi ada jawaban-jawabannya ya. Terima kasih buat partisipasinya anak-anak. Bapak nggak bisa menyebut satu-satu, nggak bisa mengajakin satu demi satu semuanya, tapi Bapak senang buat partisipasi kamu. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Dadah.